Oh, they cook inside? Yeah, some people have. Not all. Are this for singles? Singles? Sebagai negara yang tidak menandatangani konvensi tahun 1951 tentang pengungsi dan protokol tahun 1967, Indonesia tidak punya kewajiban hukum untuk mengikuti ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam konvensi tersebut dalam penanganan para pengungsi dan pencari suaka yang saat ini tinggal sementara di wilayahnya. Namun, bukan berarti pemerintah Indonesia bisa lepas dari tanggung jawabnya terhadap apa yang disebut dengan Protracted Refugee Situations yang diartikan oleh UNHCR sebagai situasi di mana para pengungsi berada dalam situasi ketidakpastian yang lama, lebih dari 5 tahun, dan situasi ini mereka sendiri tidak bisa kontrol, serta tidak ada perbaikan terhadap situasi mereka tersebut. Dalam situasi ketidakpastian ini, meskipun hidup pengungsi bisa dibilang tidak beresiko, namun hak-hak dasar mereka sebagai manusia seperti akses untuk bersekolah, mencari penghasilan, dan kesehatan tidak terpenuhi. Dan estimasi terakhir menunjukkan bahwa secara global, pengungsi dapat berada dalam situasi ketidakpastian ini sampai 26 tahun. Melihat keberadaan pengungsi saat ini di Indonesia, tidak hanya jumlah kedatangan pencari suaka yang meningkat sejak tahun 2009, namun kewarganegaraan dari orang-orang yang terdaftar di UNHCR Indonesia ini juga semakin beragam. Alasan utama mereka adalah untuk mencapai Australia dari Indonesia secara tidak teratur dengan perahu. Peningkatan jumlah pencari suaka ini juga ditunjukkan dengan tercatatnya 38 perahu yang membawa hampir 2.000 orang yang tiba di wilayah Australia pada tahun yang sama. Per Januari tahun 2020, Indonesia menampung 13.623 pengungsi dan pencari suaka dari 45 negara. Bagi pemerintah Indonesia, masalah pengungsi dan pencari suaka bukanlah sebuah prioritas politik. Colin Brown, seorang akademisi dari Australia, menggambarkan pandangan pemerintah ini sebagai "it's not my problem" syndrome. Dan pandangan ini masih dimiliki secara dominan oleh banyak pembuat kebijakan publik. Oleh karena itu, sangat sedikit perhatian yang diberikan dan tidak banyak yang telah dilakukan untuk menangani masalah migrasi transit ini. Sebelum berlakunya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, alih-alih menggunakan istilah pencari suaka, aparat pemerintah lebih sering menggunakan istilah imigran ilegal dalam berbagai peraturan yang mengatur keberadaan pencari suaka dan pengungsi. Selain itu, karena Indonesia hanya berperan sebagai tempat transit bagi para pencari suaka yang kemudian melanjutkan perjalanannya secara tidak teratur ke Australia, makanya penanganan masalah pengungsi dan pencari suaka yang transit di Indonesia lebih dipandang sebagai masalah Australia. Bagi pemerintah Australia, masalah pengungsi yang transit di Indonesia jelas mendominasi agenda politik mereka. Hal ini terlihat dari kebijakan imigrasi Australia yang semakin ketat, serta dari kampanye agenda pemilu federal tahun 2019 yang lalu, di mana partai politik besar mempertahankan kebijakan penahanan lepas pantai. Sadar bahwa karakteristik geografis Indonesia yang cenderung memfasilitasi pencari suaka untuk menyelinap secara efektif ke wilayah Indonesia sebagai tempat singgah, dan kemudian berpindah secara tidak teratur dengan perahu ke Australia, pemerintah Australia telah menerapkan berbagai respon kebijakan. Misalnya pada bulan September 2001, pemerintah Howard menerapkan solusi Pasifik sebagai tanggapan atas insiden Tampa yang terjadi pada bulan Agustus 2011 ketika 438 orang Afghanistan beretnis Hazara diselamatkan dari kapal penangkap ikan mereka yang terdampar di Indonesia oleh kapal barang Norwegia bernama MV Tampa. Masalah Tampa digunakan untuk menghancurkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia karena Australia menuduh Indonesia mengizinkan para migran yang bermaksud menuju Australia untuk menggunakan Indonesia sebagai tempat persinggahan. Berdasarkan kebijakan ini, setiap migran yang tiba di Australia dengan perahu akan ditahan dan diproses di Pusat Pemrosesan Lepas Pantai Australia di Pulau Nauru dan Manus. Solusi Pasifik dihapus di bawah pemerintahan Kevin Rudd pada Februari 2008. Dan diberlakukan kembali di bawah pemerintahan Tony Abbott dengan menerapkan kebijakan Operasi Perbatasan Berdaulat pada 18 September 2013. Berdasarkan kebijakan ini,
Pencari suaka yang secara ilegal tiba di Australia dengan perahu akan dipindahkan ke Pulau Manus atau Nauru dalam waktu 40 jam setelah kedatangan mereka. Penerapan strategi imigrasi Australia yang ekstrim ini mengakibatkan jumlah perahu yang membawa pencari suaka ke Australia menurun drastis. Strategi-strategi ini menunjukkan bahwa pemerintah Australia sangat berkomitmen untuk menghentikan para migran yang mereka tidak inginkan masuk ke wilayah mereka, termasuk migran yang memulai perjalanannya dari Indonesia. Dan untuk mencapai tujuannya, pemerintah Australia telah menggunakan insentif yang besar untuk Indonesia sebagai strategi untuk mendapatkan dukungan dan bantuan dari Indonesia. Misalnya pada bulan Mei 2006, Australia menyumbangkan 9,8 juta dolar Australia untuk meningkatkan sistem peringatan perbatasan cekal. Dari tahun 2006 hingga 2011, Australia memberikan distribusi uang tunai sebesar 21 juta dolar Australia kepada Indonesia untuk memerangi penyelundupan manusia dan migrasi ilegal. Melalui kesepakatan kerjasama regional dengan pemerintah Indonesia dan IOM, Australia telah mendanai penuh kegiatan IOM termasuk penyediaan kebutuhan dasar seperti akomodasi, tunjangan makanan, perawatan medis, dan tunjangan bulanan untuk pengungsi dan pencari suaka selama proses mereka diurus oleh UNHCR. Melalui kesepakatan lain yang disebut Proyek Manajemen dan Perawatan Imigran Tidak Teratur, pemerintah Australia pada tahun 2007 merenovasi 2 rumah detensi imigrasi terbesar di Indonesia di Tanjung Pinang dan Kalideres di Jakarta, sehingga memenuhi standar internasional. Australia juga merenovasi 3 rudenim lainnya di Balikpapan, Semarang, dan Batam dari tahun 2009 hingga 2011, yang seluruh biayanya berjumlah hampir 20 juta dolar Australia. Singkatnya, Australia jelas membutuhkan Indonesia untuk mengakhiri pergerakan tidak teratur pencari suaka antara kedua negara yang hanya menguntungkan tujuan kebijakan Australia dengan mengalihkan beban yang dihadirkan oleh pengungsi dan pencari suaka ke negara tetangganya yang dibungkus dengan bantuan keuangan yang besar. Karena Indonesia bukan termasuk negara yang menandatangani Konvensi tahun 1951 tentang pengungsi dan Protokol tahun 1967, Indonesia tidak memiliki undang-undang khusus pengungsi dan juga tidak memiliki sistem suaka untuk menentukan status pengungsi. Para pengungsi diizinkan untuk tinggal sementara di negara ini, seringkali sampai bertahun-tahun, paling tidak karena pemerintah Indonesia tidak menanggung biaya yang terkait dengan kebutuhan mereka. Selama bertahun-tahun, para migran asing yang dengan maksud awalnya datang secara tidak teratur ke Australia dari Indonesia, namun perjalanan mereka tersebut gagal, telah dirujuk dari pihak imigrasi atau UNHCR ke IOM, Organisasi Internasional untuk Migrasi, yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan dasar pengungsi selama mereka tinggal di Indonesia. Hal ini diatur dalam kesepakatan kerjasama regional antara pemerintah Australia, pemerintah Indonesia, dan IOM yang ditandatangani pada Oktober 2001, dan kegiatan IOM untuk pengungsi di Indonesia didanai penuh oleh Australia. Terlepas dari kenyataan bahwa Indonesia telah menangani masalah pengungsi sejak tahun 1970-an, jika dilihat dari pendekatan peraturannya, komitmen Indonesia masih lemah untuk menangani pengungsi yang saat ini jumlahnya sangat sedikit jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand yang juga tidak menandatangani Konvensi 1951 tentang pengungsi dan Protokol 1967. Di Malaysia, ada 177.940 pengungsi dan pencari suaka, sedangkan di Thailand, ada 97.706 orang. Nah, sekarang saya ingin mengeksplorasi sejumlah peraturan di Indonesia yang secara spesifik mengatur pengungsi dan pencari suaka. Hak untuk mencari suaka pertama kali diakui secara hukum dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam amandemen kedua yang disepakati pada tahun 2000. Pasal 28 huruf G ayat 2 Undang-Undang Dasar menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia dan berhak untuk mendapatkan suaka politik dari negara lain. Pada tanggal 23 Oktober 1985, Indonesia menandatangani Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. Konvensi tersebut disahkan pada pemerintahan Habibie melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 pada tanggal 28 Oktober 1998.
Pengesahan tersebut menegaskan kewajiban pemerintah Indonesia secara hukum untuk menentang prinsip pemulangan pengungsi dan pencari suaka secara paksa ke negara asal, di mana kehidupan dan kebebasannya dapat terancam. Baru pada tahun 1999, Indonesia mulai membuat undang-undang yang secara spesifik menyebut pengungsi dan pencari suaka. Dan upaya pemerintah Indonesia tersebut dilakukan lebih intensif sejak tahun 1998, setelah jatuhnya rezim otoriter dan represif Presiden Soeharto karena kondisi kondusif yang memungkinkan saat itu. Misalnya, pada tahun 1999, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Azazi Manusia yang menegaskan kembali hak seseorang untuk mencari suaka sebagaimana diatur dalam pasal 28. Masih di tahun yang sama, Indonesia kemudian mengesahkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Bab 6 Undang-Undang Hubungan Luar Negeri yang berjudul Pemberian Suaka dan Masalah Pengungsi secara jelas mengatur bahwa kewenangan untuk memberikan suaka ada di tangan Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Menteri Luar Negeri, bahwa suaka diberikan sesuai dengan perundang-undangan nasional dan dengan memperhatikan hukum dan praktik internasional, dan bahwa Presiden akan merumuskan kebijakan pengungsi dengan memperhatikan pertimbangan Menteri Luar Negeri sebagaimana diatur dalam pasal 25, 26, dan 27. Namun pada masa itu tidak satupun ketentuan tersebut menjadi kenyataan. Meskipun dikabarkan bahwa draft peraturan Presiden untuk melaksanakan ketentuan pasal 25, 26, dan 27 Undang-Undang Hubungan Luar Negeri 1999 telah dibuat dan diberikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, namun tidak ditandatangani sebelum SBY mengakhiri periode pemerintahannya yang kedua pada tahun 2014. Artinya, pemerintah Indonesia belum berbuat cukup banyak untuk mengatasi masalah kebijakan ini. Arah kebijakan Indonesia di bidang pengungsi sangat reaktif. Daripada memberlakukan undang-undang khusus pengungsi dan mencari solusi yang efektif, pemerintah Indonesia lebih memilih memberlakukan instruksi ad hoc yang bersifat sementara dan tidak mengikat secara hukum. Sebagai contoh, dari tahun 2002 hingga 2016, Indonesia mengeluarkan 3 instrumen teknis yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi, yaitu Instruksi Direktorat Jenderal Imigrasi yang dikeluarkan pada tanggal 30 September 2002, kemudian Peraturan tentang Penanganan Imigran Ilegal yang diberlakukan pada 17 September 2010, dan Peraturan tentang Penanganan Imigran Ilegal yang mengaku sebagai pencari suaka atau pengungsi yang dikeluarkan pada tanggal 19 April 2016, yang menggantikan peraturan tahun 2010. Namun karena instrumen-instrumen ini tidak mengikat secara hukum, penegakannya bisa menjadi sangat sulit. Sebagai ilustrasi, sebuah perahu berisi 44 pencari suaka asal Sri Lanka yang terdiri dari 20 laki-laki, 15 perempuan yang satu diantaranya sedang hamil, dan 9 orang anak-anak terdampar di Loknga, Provinsi Aceh. Tujuan akhir yang dilaporkan oleh para migran ini adalah Pulau Christmas di Australia. Pejabat kantor imigrasi Aceh yang menggambarkan pencari suaka sebagai imigran ilegal melarang para migran turun dengan alasan masuk ke Indonesia tanpa izin, seperti kurangnya dokumen perjalanan, dan bahwa mereka gagal untuk memberikan surat pengesahan dari UNHCR sebagai bukti untuk mendukung klaim mereka untuk mencari suaka. Selain itu, polisi setempat melepaskan tembakan peringatan ke udara ketika 6 perempuan migran mencoba lari ke darat. Petugas dari UNHCR dan IOM yang hadir di tempat kejadian tidak diberi akses ke para migran. Meskipun Wakil Presiden saat itu, Yusuf Kala, telah memberikan arahan untuk mengizinkan pendaratan para migran, sehingga UNHCR dapat mewawancarai mereka, aparat imigrasi, polisi, dan Angkatan Laut Aceh mengabaikan arahan tersebut dan tetap berpegang pada rencana awal mereka untuk menarik kapal kembali ke perairan internasional setelah diperbaiki, diisi ulang, dan dipasok dengan makanan. Perlakuan ini dikritik keras oleh kelompok hak asasi manusia seperti Human Rights Watch yang mengklaim bahwa penanganan pemerintah Indonesia terhadap kejadian ini merupakan serangkaian langkah-langkah yang membingungkan dan kontradiktif yang telah gagal memprioritaskan hak dan kebutuhan kelompok migran tersebut. Selain itu, juru bicara Amnesty International mendesak agar standar penanganan migran asing yang konsisten harus diterapkan di seluruh jajaran, dengan semua aparat Indonesia bekerja sama dengan badan internasional yang diakui. Jelas bahwa pihak berwenang Indonesia masih kurang memahami dengan jelas bahwa mencari suaka adalah hak setiap orang yang dihormati dalam konstitusi Indonesia dan dalam sejumlah undang-undang Indonesia,
bahwa Indonesia menentang pemulangan pengungsi secara paksa ke negara asal dan bahwa UNHCR adalah salah satu penyedia bantuan utama yang peduli dengan penanganan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia karena tidak adanya kerangka hukum khusus pengungsi dengan negara ini. Setelah mendapat kritik pedas tersebut, Presiden Jokowi terkesan diam-diam mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 125 tentang penanganan pengungsi asing pada bulan Desember tahun 2016. Peraturan ini merupakan implementasi dari Pasal 27 Undang-Undang Hubungan Luar Negeri tahun 1999 yang dibahas sebelumnya. Artinya, pembuatan instrumen hukum ini sudah ditunda selama 17 tahun. Berdasarkan peraturan ini, Indonesia tidak lagi melabeli pengungsi sebagai imigran ilegal, tetapi mendefinisikan pengungsi dengan definisi yang sama dengan Konvensi Pengungsi tahun 1951. Peraturan Presiden memberikan dasar hukum untuk keseragaman prosedur seperti penyelamatan, penampungan, pendaftaran, pengamanan, dan pengawasan terhadap pengungsi dan pencari suaka yang ditugaskan kepada sejumlah instansi pemerintah pusat dan daerah, termasuk TNI, Polri, Kementerian Perhubungan, Imigrasi, Rumah Detensi Imigrasi, Badan Keamanan Laut Indonesia, dan Badan Pencarian dan Penyelamatan Nasional. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk menghindari persepsi dan penegakan prosedur yang berbeda-beda antara instansi pemerintah. Namun, peraturan ini masih kurang memadai dan ambigu. Peraturan Presiden tahun 2016 adalah peraturan yang mengikat secara hukum pertama untuk mengatur keberadaan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia. Peraturan ini dimaksudkan agar pihak pemerintah pusat dan daerah menjalankan sejumlah prosedur terkait pengungsi. Seperti yang dikatakan Agung Sampurno dari Direktorat Jenderal Imigrasi, sekarang sudah jelas siapa yang melakukan apa dan tanggung jawab apa yang dimiliki masing-masing instansi. Namun setidaknya ada 3 kelemahan dari peraturan presiden ini. Pertama, peraturan presiden tahun 2016 memiliki tantangan kepatuhan terkait alokasi pendanaan. Menurut peraturan ini, tanggung jawab penyediaan tempat penampungan bagi pengungsi telah dilimpahkan kepada pemerintah daerah, khususnya pemerintah kabupaten dan kota setempat. Pasal 40 lebih lanjut menegaskan bahwa sumber anggaran untuk mendanai pelaksanaan ketentuan yang mendukung pengungsi dan pencari suaka dapat berasal dari APBN melalui kementerian atau lembaga terkait dan sumber lain yang legal dan tidak mengikat sebagaimana yang diizinkan oleh undang-undang. Bagi pemerintah daerah, anggaran untuk melaksanakan ketentuan Perpres dengan melihat pasal 27 ayat 7 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kemungkinan besar diambil dari alokasi biaya tak terduga, di mana alokasi anggaran untuk biaya tak terduga adalah untuk merespon keadaan darurat seperti bencana alam, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 48 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, meskipun ekspektasi kepada pemerintah daerah untuk menangani urusan pengungsi telah digariskan, peraturan tersebut tidak menetapkan sanksi atas ketidakpatuhan atas tanggung jawab yang tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah daerah. Di bawah Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 10 menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola sumber dayanya sendiri. Dengan mengacu pada hierarki kerangka legislatif Indonesia, dapat disimpulkan bahwa peraturan presiden kurang mengikat dibandingkan dengan undang-undang, dan kepatuhan pemerintah daerah bergantung pada bagaimana pemerintah pusat memberikan tekanan. Namun sulit membayangkan pemerintah daerah akan menghabiskan sebagian anggarannya untuk menyediakan dukungan infrastruktur seperti akomodasi sementara bagi pengungsi, mengingat para migran transit ini tidak dipandang sebagai kelompok sasaran bagi para pembuat kebijakan publik dalam proses pembuatan kebijakan publik mereka. Karena mereka berspekulasi bahwa para pengungsi hanya tinggal sementara di Indonesia dan tidak berpartisipasi dalam masyarakat. Kelemahan kedua, meskipun peraturan presiden menguraikan arahan kerja yang terkoordinasi kepada berbagai aparat pemerintah dalam menangani pencari suaka yang terdampar di perairan Indonesia, peraturan presiden tahun 2016 ini tidak menyatakan arahan apapun untuk mengawasi keberadaan pengungsi yang telah tinggal secara mandiri di Indonesia. Pasal 33 Peraturan Presiden mengatur bahwa Rumah Detensi Imigrasi bertanggung jawab untuk mengawasi keberadaan pengungsi yang ditampung di rumah penampungan yang ditunjuk untuk meminimalisir gangguan dan pelanggaran dengan masyarakat umum. Artinya,
pengungsi yang dimaksud dalam Perpres hanyalah migran yang berada dalam pengawasan IOM. Perpres cenderung mengabaikan keberadaan pengungsi dan pencari suaka yang tinggal mandiri atau tanpa dukungan IOM di perkotaan. Menurut Khairul Anwar, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, ada sekitar 6.000 pengungsi dan pencari suaka hidup mandiri di Indonesia pada tahun 2017. Jumlah pasti pengungsi ini sulit dipastikan karena gaya hidup nomaden mereka. Di Cisarua, Jawa Barat saja misalnya, terdapat sedikitnya 3.000 pengungsi dan pencari suaka yang tinggal bersama komunitas Indonesia. Salah satu alasan mengapa banyak pengungsi memutuskan untuk hidup mandiri di perkotaan adalah karena mereka mampu secara finansial. Sebuah studi yang dilakukan oleh Church World Service menemukan bahwa pengungsi yang hidup mandiri bergantung pada sumber pendapatan eksternal seperti tabungan, pinjaman dari kerabat di luar negeri, atau dukungan dari teman yang dikirimkan melalui agen pengiriman uang seperti Western Union. Tantangan terakhir dari Perpres, dan yang paling penting, Perpres tidak menyebutkan berapa lama negara perlu memberikan perlindungan kepada para migran internasional tersebut. Meskipun pemukiman kembali ke negara ketiga adalah solusi yang paling disukai oleh kebanyakan pengungsi di Indonesia, peluang pemukiman kembali ini sangat terbatas karena permintaan yang tinggi secara global. Implikasi dari kenyataan ini adalah bahwa para migran internasional akan terus merana dalam situasi ketidakpastian. Ringkasnya, meskipun Perpres 2016 telah meresmikan mekanisme penanganan pengungsi dan pencari suaka, namun peraturan ini masih kurang tepat sasaran. Selain itu, ketidakcukupan Perpres tersebut kemungkinan bisa menimbulkan kebingungan tentang tanggung jawab antara aparat pemerintah terkait yang ditugaskan untuk menangani masalah pengungsi dan pencari suaka. Akibatnya, harapan kepatuhan hampir tidak tercapai. Demikian video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Semoga ada manfaatnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.